Halo netizen, bertemu lagi dalam Top 3 News. Top 3 News pastinya akan menghadirkan berita-berita update mulai dari dunia politik, hiburan, hingga berita-berita viral yang terjadi belakangan ini dan pastinya menjadi topik perbincangan hangat warganet. Bersama saya Ade Dianti, mari kita simak berita selengkapnya. Kabar tak mengenakan datang dari Komisaris Pertamina Ahok. Anaknya Nicholas Sean dilaporkan ke polisi akibat dugaan penganiayaan. Selebgram Ayu Thalia melaporkan putra sulung mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Nicholas Sean ke polisi. Sean dituding melakukan penganiayaan terhadap Ayu Thalia hingga membuatnya memar. Sean diduga melakukan penganiayaan terhadap Ayu Thalia pada Jumat 27 Agustus 2021 di kawasan Pluit, Jakarta Utara sekitar pukul 11 malam. Pelapor pun menjelaskan kronologi kejadian yang dialaminya saat itu. Sementara Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, angkat bicara soal anaknya Nicholas Sean yang dilaporkan ke polisi karena dugaan kasus penganiayaan. Ia mendukung penuh langkah putranya itu. Mengenai pelaporan kepada anaknya, Ahok mengaku sudah mengetahui sejak awal dari Nicholas sendiri. Ia sudah disampaikan Niko soal pelaporan kasus dugaan penganiayaan, ujar Ahok saat dihubungi suara.com. Lebih lanjut, Ahok meminta kepada anaknya segera mengumpulkan bukti-bukti tidak bersalah. Dengan demikian, tudingan Ayu Thalia bisa segera dibantah dan menjadi fitnah. Kekinian, Nicholas Purnama melaporkan balik Ayu Thalia ke Polres Metro Jakarta Utara atas dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Selasa 31 Agustus 2021. Dalam laporannya, putra Komisaris Utama Pertamina, Ahok itu menyertakan barang bukti berupa flash disk. Sementara kuasa hukum Nicholas Purnama, Ahmad Ranzi, menyebutkan pihak kepolisian akan mengambil bukti rekaman CCTV. Ia menyebut tuduhan penganiayaan yang dilaporkan Ayu Thalia tidaklah benar. Lebih lanjut, Ramzi menerangkan Nicholas Purnama baru tahu kalau Ayu Thalia mengalami luka. Di lain hal, Ayu Thalia menangis di depan awak media kalau menjelaskan soal laporannya terhadap Nicholas Sean, anak Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Ayu Thalia meminta agar pihak berwajib mengusut tuntas kasus ini tanpa melihat siapa orang tua Nicholas Sean. Wanita yang melaporkan anak Ahok karena dugaan kasus penganiayaan ini membantah pansos atau panjat sosial dengan melapor ke polisi. Buat apa saya pansos? Saya punya pekerjaan tetap, kata Ayu Thalia. Ayu Thalia juga meminta agar pihak berwajib mengusut kasusnya tanpa melihat status Nicholas Sean yang merupakan anak Ahok. Akhirnya, Nicholas Sean juga melaporkan balik Ayu Thalia ke Polres Metro Jakarta Utara akibat dugaan pencemaran nama baik dan juga fitnah. Laporan ini buntut dari kasus Ayu Thalia yang melaporkan Sean akibat dugaan penganiayaan. Hingga kini mereka belum bertemu dan juga mengadakan konferensi pers bersama. Ya, berita kedua, muncul lagi kasus korupsi di Indonesia. KPK amankan uang ratusan juta dari OTT Bupati Probolinggo. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 22 orang, termasuk Bupati Probolinggo, Puput Tantriana, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa penerimaan sesuatu oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait seleksi jabatan di lingkungan Pemkab Probolinggo, Jawa Timur tahun 2021. Dari 22 orang tersebut, Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari atau PTS dan suaminya, yakni anggota DPR RI pernah menjabat sebagai Bupati Probolinggo tahun 2003 sampai 2008 dan 2008 sampai 2013 Hasan Aminuddin atau HA juga diterapkan sebagai tersangka. KPK mengamankan uang senilai Rp362.500.000 saat operasi tangkap tangan OTT terhadap Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan kawan-kawan. Sementara jabatan Kepala Desa atau Kades di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur dipatok tarif 20 juta. Praktik jual beli jabatan itu dikomandoi oleh Hasan Aminuddin, suami Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, selain pematok harga, para calon pejabat Kades ditarik upeti. Bahkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan suami Hasan Aminuddin ditetapkan tersangka kasus jual beli jabatan Kepala Desa diyakini sebagai momentum rontoknya dinasti politik. Dinasti politik Hasan Aminuddin dan Puput Tantriana Sari telah berlangsung selama 18 tahun. Ya, lebih dari 1 dekade. Keduanya bak raja dan ratu Probolinggo. Persisnya, pondasi awal dinasti itu dibangun oleh sang suami, kala menjadi anggota DPRD Kabupaten Probolinggo periode 1999 sampai 2003. Kemudian dari tahun 2003 sampai 2008 hingga 2008 sampai 2013, Hasan terpilih menjadi Bupati Probolinggo. Usai tugasnya sebagai orang nomor 1 di Probolinggo, ia kemudian terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2014 sampai 2019 dan 2019 sampai 2024 dari fraksi Nasdem daerah pemilihan Dapil Jawa Timur II.
Tarif untuk menjadi pejabat kepala desa sebesar 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif 5 juta per hektar. Alexander Marwata, Wakil Ketua KPK. Dalam hal ini KPK sudah menetapkan 22 orang sebagai tersangka dugaan suap, dan juga KPK telah menahan Bupati Probolinggo dan juga suaminya, serta 3 orang di rutan KPK selama 20 hari ke depan. Berita ketiga viral, sejumlah makam khusus COVID-19 di TPU Rorotan Cilincing, Jakarta Utara ambles. Kita simak berita selengkapnya. Sejumlah makam di area tempat pemakaman umum atau TPU Rorotan dilaporkan ambles. Terkini sejumlah makam yang ambles itu sudah dirapikan oleh petugas di TPU Rorotan. Kasatpol TPU Rorotan Jakarta Utara, Sukino mengatakan, amblesnya makam di area TPU Rorotan disebabkan karena hujan beberapa waktu lalu, sehingga peti jenazah yang berada dalam liang lahat turun. Temuan itu lanjut Sukino berada di blok 1-7 di TPU Rorotan. Alhasil petugas di lokasi terus menguruk atau menambah tanah di area makam yang ambles tersebut. Petugas di lokasi yang enggan disebutkan namanya menampik jika sejumlah makam di TPU Rorotan ambles. Menurutnya, tanah di sejumlah makam yang dilaporkan ambles itu hanya turun sedikit saja. Dia melanjutkan, turunnya tanah di sejumlah makam di TPU Rorotan itu disebabkan karena hujan yang mengguyur beberapa waktu lalu. Tak hanya itu, sebagian area di TPU Rorotan adalah bekas rawa-rawa. Sementara Kapolsek Cilincing, Kompol Slamet Riyadi mengatakan, penyebab puluhan makam COVID-19 ambles di TPU Rorotan di Jakarta Utara karena proses pengisian tanah di rongga peti jenazah. Lahan makam sebelumnya merupakan tanah persawahan dan sebagian tanah rawa yang diuruk, sehingga besar kemungkinan struktur tanah belum menyatu dan mengakibatkan tanah ambles. Akibat terjadinya ambles pada makam COVID-19, pihak pengelola TPU Rorotan sudah memperbaiki makam ambles yang jumlahnya kurang lebih 10, dengan cara menambah urukan tanah pada makam tersebut. Jumlah jenazah COVID-19 yang dimakamkan di TPU Rorotan sampai dengan Selasa 31 Agustus 2021 sebanyak 6.303 jenazah. Sedangkan jumlah makam yang masih tersisa sebanyak 897 lubang makam. Penyebab amblesnya makam dikarenakan adanya penurunan permukaan tanah akibat turun hujan, serta adanya proses alami pengisian tanah di rongga peti jenazah. Kompol Slamet Riyadi, Kapolsek Cilincing. Ya, ternyata dulunya TPU Rorotan merupakan kawasan rawa-rawa yang menyebabkan makam ambles. Dan kini Pemprov DKI akan melakukan pengecekan rutin untuk mengantisipasi makam yang ambles. Netizen, itu dia sejumlah berita-berita yang hadir dalam Top 3 News kali ini. Mulai dari pelaporan putra Ahok, Nicholas Sean, dan juga penangkapan Bupati Probolinggo dan juga suaminya akibat OTT KPK hingga amblesnya makam di TPU Rorotan. Untuk netizen yang ingin berpendapat atas berita-berita tadi, langsung aja tulis komentarnya di kolom komentar bawah sini. Sampai jumpa lagi dalam Top 3 News selanjutnya.